Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Hadratul muhtaramin wal mukarramin para sepuh semua yang kami hormati, yang kami muliakan. Al-Akhos pada Nepal Bapak Dr. Ais Suratman serta keluarga yang kami hormati, yang kami muliakan. Segenap karyawan dan karyawati puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa bertemu, bisa bermuajah dalam masalah rutinan kajian kitab fikih yang mudah-mudahan dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan mendapat kenikmatan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan pada beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya, terutama syafaat utama nanti di yaumil qiyamah. Pada kesempatan siang hari ini saya akan langsung bacakan Faslun wa hudul wudu'i sittatu asya. Faslun yang menerangkan tentang perlunya wudu. Perlu wudu itu ada 6 perkara, ada 6. Al-awwal an-niyatu min ghusli wajh. Wudu yang menjadi fardu itu pertama adalah niat ketika membasuh wajah pertama. Dan niat di sini itu adalah menyatakan dalam hati bahwa saya niat berwudu. Itu adalah masuk pada awal kita menempelkan air ke wajah pada basuhan pertama. Itu fardu. Nah, an-niyat, cara kaidah, dalam kaidah disebutkan an-niyatu qasdu syai'in muqtaran bi fi'li. Niat itu berarti merencanakan sesuatu. Bahasa Arab rencana itu namanya azam. Merencanakan sesuatu namanya azam. Nah, kalau azam itu dibarengi dengan perbuatan, apa dari sesuatu perbuatan itu namanya niat. Contoh, saya mau melaksanakan sholat, itu belum niat. Tapi kalau sudah niat berarti pertama kali saya mau sholat, duduk, mengangkat tangan pertama, itu berarti sudah disebut niat. Sama juga dengan orang haji. Orang haji itu niatnya dia ketika sampai di perbatasan.
antara bumi haram dan bumi halal. Itu niat. Nah, kalau yang tidak bersamaan dengan pekerjaan itu namanya azam. Atau istilah kita itu rencana melakukan sesuatu. Nah, niat itu termasuk fardu. Karena di dalam hadis sudah dijelaskan bahwa la yasihul amal illa binniyat. Kalau dalam hadis lain innamal a'malu binniyat. Ini yang pertama. Jadi fardu itu wajib. Niat itu menjadi fardu. Maka fardu itu wajib. Di sini dijelaskan juga bahwa an-niyatu inda ghusli wajib. Terus fardu yang kedua itu ghuslul wajhi, membasuh wajah. Membasuh wajah itu menjadi fardu. Fardu yang kedua. Dan fardu tersebut wajah dalam keseluruhan, artinya sekali membasuh berarti tangan harus meratakan semua air ke seluruh wajah. Perbatasan atas ke bawah yaitu berarti kalau atas itu adalah batas tumbuhnya rambut, itu termasuk wajah bagi orang yang normal. Orang yang tidak normal, buta, itu berarti botak itu enggak. Itu hanya kira-kira saja. Batas wajah normalnya manusia sebatas berapa? Itu bagian. Bagian bawah yaitu adalah tempat jenggot seorang laki-laki tumbuh sampai mana, itu wajah. Maka bagi orang yang berjenggot itu wajib mengusap jenggotnya yang tebal, terus wajib menggosok-gosokkan sampai ke kulit bagi jenggot yang tidak tebal atau yang tipis. Jadi kayak jenggot saya ini tipis, tapi wajib menggosokkan air sampai menyentuh kulit. Berarti batas wajah yang baru ini siapa sini? Sampai janggut bagian bawah, ini batas wajah. Nah, maka bagi seorang perempuan termasuk ini berarti aurat ketika sholat ini termasuk aurat. Nah, batasnya sini. Atau yang ada yang mengatakan sampai batas leher, sampai batas leher. Itu ketika wudhu membasuh wajah. Terus bagian antara kanan dan kiri melebarnya, ini adalah apa istilahnya? Jadi ini sampai ke bawah telinga, perbatasan telinga bawah atau uangko. Ini atau kita itu uangko kanan kiri. Nah, ini rahang, pangkal rahang belakang. Ini ketika basuh wajah. Tidak ada di depan roh sini, enggak. Nah, bahkan bagi laki-laki yang rambutnya harus basah semua. Nah, perempuan juga ketika yang rambut sini, misalkan ada seorang perempuan rambutnya sampai ke sini, kok panjang, itu jangan dinaikkan ke atas. Nah, terkecuali rambut yang memang bagian ikut ke atas. Tapi kalau perempuan enggak, biasanya laki-laki itu istilahnya godeng. Nah, itu wajib basah. Itu karena itu termasuk bagian daripada wajah. Wa ghuslu yadaini ilal mirfaqaini. Ini sudah hafal, tapi artinya kita mentelaah bersama. Itu membasuh kedua tangan sampai ke sini. Maka sunatnya itu sampai setengah pergelangan atas. Jangan hanya sampai situ. Karena apa? Perbatasan itu adalah kunci. Maka ketika dalam perbatasan, ketika baca wudu lewati. Dan ini nantinya akan menjadi cahaya di
yaumil kiamah. Nabi mengatakan bahwa ketika sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimana aku akan memahami umatmu sementara jumlah umat itu tidak terhitung. Karena umat paling banyak itu umat Nabi akhir zaman. Karena setelah Nabi sampai hari kiamat, berarti entah berapa jumlahnya. Kalau sekarang itu penduduk jumlahnya sudah berapa? 8 miliar kan? 8 miliar. Ya, 8 miliar. Nah, kalau 8 miliar bisa mati sampai kiamat tak berapa? Kita nggak tahu. Nah, belum yang mati sudah berapa? Atau itu dari zaman Nabi sampai sekarang sudah berapa miliar berarti orang? Karena sudah 1.400 lebih tahun. 1.400 lebih tahun. Padahal di dalam hadis meskipun itu hadis baik, Nabi itu diberi umur umatnya hanya 1,5 hari. Jadi hanya 1.500 tahun. Artinya apa? Ulama di hadis para mufassir katakan 1.500 tahun itu nanti umat akan menjadi cancer. Setelah 1.500 nanti umat cancer. Ya Allah, kita lihat saja. Sekarang saja sudah mulai. Atau di masa ini adalah masa Jabobiro. Fase Jabobiro itu berarti Islam berkembang kuat, Islam meluas dunia, tapi Islam tidak punya pimpinan. Berbeda di masa khalifah. Islam itu tidak menyebar ke sana luas sekali, tapi Islam punya pimpinan, raja. Nah sekarang tidak punya pimpinan. Sampai ke sekitar. Wa mas'ul ba'dirosi. Wa mas'ul ba'dirosi yang selanjutnya adalah mengusap sebagian kepala. Boleh depan, boleh samping, boleh belakang. Ini perlu dipahami. Kalau untuk makan, makanya jangan membasuh jidat. Kemudian kalau ngaji itu basuh batuk, musab batuk salah. Tapi bagian kepala atas di atas jidat boleh. Kebanyakan di situ. Kebanyakan di situ. Tapi seumpamanya di belakang itu boleh. Kalau Imam Syafi'i itu yang penting ada bagian tubuhnya rambut kepala walaupun 3 helai yang basah. Imam Syafi'i. Tapi kalau Imam Hanafi berbeda. Imam Hanafi itu ketika wudhu walaupun hanya di pusat, itu Imam Hanafi sampai ke belakang. Jadi dari depan sampai ke belakang. Masku proksi. Imam Hanafi. Nah, kalau Imam Malik lebih berat lagi. Imam Malik itu ketika wudhu selalu membasuh kepala. Imam Malik. Nah, itu kenapa kok ini 3 berbeda? Jadi seperti ini. Dalam suatu riwayat Nabi itu pernah wudhu itu dengan membasuh semua kepala. Nah, maka sahabat yang melihat ketika wudhu mengikuti Rasul seperti itu. Tapi pernah Rasul itu hanya membasuh kepalanya, mengusap sampai ke belakang, terus dikembalikan ke depan. Nah, maka sebagian sahabat adanya wudhu melakukan dengan seperti itu. Tapi Nabi pernah wudhu dengan hanya ditempelkan dengan tangannya dibasahi. Ditempelkan terus diusapkan di bagian atas. Nah, inilah maka menjadikan wudhu itu dengan bermacam-macam. Ada 3 macam wudhu. Maka tapi wudhu yang seperti itu tidak boleh dengan mengikuti salah satu dengan dicampur. Maka inilah pentingnya orang bermadzhab. Jadi bermadzhab itu satu arah. Imam Syafi'i ya satu kopiah. Ketika wudhunya Imam Syafi'i, maka batalnya juga mengikuti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i wudhu mengusap kepala hanya boleh 3 boleh, dan air mengalir tersebut sah. Kalau Imam Malik tidak sah, kalau tidak digosok-gosok itu tidak sah. Nah,
maka Imam Malik ketika laki-laki dan perempuan berjabat tangan atau bersentuhan itu tidak batal. Tapi Imam Syafi'i ketika bersentuhan dengan wanita, pria dan wanita wudhunya batal. Nah itu jangan dicampur, wudhunya ikut Imam Syafi'i, batalnya ikut Imam Malik. Tidak boleh ya. Harus satu jalur. Dan nanti apa? Nanti akan pertanggung jawabannya adalah itu sendiri. Nah, ketika kita tidak mengikuti satu materi dengan yang seperti itu, nah nanti akan tanggung jawab di akhirat itu yang berat. Kan yang penting ada hadisnya, itu tidak bisa. Tidak hanya dengan modal, kan ada hadisnya aja. Karena kita tidak tahu hadis itu, saya tahu sekarang itu hadisnya urutannya seperti apa, kita tidak tahu. Artinya kita tidak tahu kecuali kita tahu dari contoh buku yang seperti ini kita tahu kan dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i turun sampai ke kita. Dan guru kita dari mana itu kadang kita tidak tahu. Kecuali di pesantren itu memang diharuskan. Kamu harus tahu gurumu siapa. Tapi nanti ini biasa enggak. Tidak ada istilah di desa itu ngaji sanad. Kalau di pondok itu ada ngaji sanad. Sampai Quran saja sanad. Kamu ngaji Qurannya ke siapa? Harus lajanya ke siapa? Itu ada. Contoh mengucapkan shol. Itu ada sanad. Shol itu ada 3 wajah. Shol ada yang muncul seperti itu. Ada yang cukup dengan yang penting ya. Tapi dia harus seperti itu ya. Itu contoh. Kenapa? Karena memang dari ahli Quran yang urutan sampai dengan beda itu berbeda-beda, pembawanya berbeda ya. Nah, atau juga seperti kita mengucapkan sin ya. Harus beringis. Maka dalam Quran itu ada istilah entry beringis. Nah, saya baik bahasa Quran masa harus seperti itu, istilahnya entry ya. Sama ketika kita ingin fase dalam bagian berapa tentang fikih ya, memahami itu, tapi setelah jalur yang benar-benar paham. Nanti memahami yang satu jalur lagi setelah sampai paham. Kuncinya apa? Suatu saat kita butuh itu, kita sudah tahu jalur. Contoh ketika kita haji atau umroh. Haji atau umroh ketika tawaf itu menggunakan Imam Syafi'i wujudnya berat ketika umroh tawaf. Pasar tawaf harus suci. Sa'i juga syaratnya harus suci. Ya. Nah kalau kita menggunakan Imam Syafi'i sementara di tawaf dan di sa'i tidak mungkin dipisah antara laki-laki dan perempuan. Makanya bersentuhan, maka di situ beda ulama. Mengikuti wudhu kita mengikuti Imam Hanafi atau bahkan mengikuti Imam Malik. Ya. Tapi kalau di Arab dalam kondisi panas, kalau wudhu dengan air besar sehat. Artinya kalau kepalanya dibasah. Bahkan kalau kemarin ini, tahun ini termasuk ekstrim. Beliau lagi saya mati bulan kemarin itu Mekah ekstrim. Kemarin puncaknya 52 derajat. 52 derajat. Nah, kalau di Indonesia dalam kondisi panas kok dibasuh kepalanya, biasanya langsung drop. Tapi kalau di sana hanya satu titik kan. Nah, maka wudhunya seperti itu. Jadi boleh, misal jenisnya, misal ini di atas, untuk menghindari aurat dengan misal wudhu di tempat terbuka seorang perempuan, karena perempuan itu rambut adalah aurat. Jadi, artinya kalau di Indonesia itu mengakui atau tidak mengakui pada umumnya ketika keluar itu santai saja dengan rambut dibuka.
Padahal kalau dalam hadis yang sahih, seorang perempuan itu ketika keluar dari rumah tidak memakai jilbab, rambutnya tertutup, itu nanti ancamannya dimasukkan ke neraka dengan digantung melalui rambutnya. Apalagi kalau seorang perempuan yang sudah punya istri memerikkan rambutnya dan sampai ada orang laki-laki yang tertarik dengan keindahan rambutnya, maka sepanjang hidupnya adalah dilaknati Allah. Nah, Islam itu seperti itu. Maka ada ayat hijab. Nah, tapi kita belum bisa seperti itu, harus biasa. Ya setidaknya kalau kita keluar lah, kalau di rumah yang mau artinya karena kadang terbawa dengan lingkungan. Lingkungannya itu kalau belum lingkungan berjilbab semua itu berat. Kalau sudah rata-rata sih enteng. Nah kalau belum bisa, maka konteksnya Nabi mengatakan tidak laku 20 laku 20. Ketika kamu belum bisa melakukan hukum secara hukum, jangan kau tinggalkan kalau kau banyak sebagian. Yang contoh ketika jadinya belum bisa melakukan sesuatu, baik seorang ibu perempuan belum bisa berjilbaban seluruhnya dari pagi sampai sore. Setidaknya ada yang dilakukan walau contoh ketika pengajian misalnya, atau ketika mengaji, ya itu kan memang harus mau ibadah. Jangan ketika di masjid kan berarti mau ibadah, maka jangan ibadah itu diawali dengan maksiat membuka aurat. Setidaknya waktu sholat itu berangkat ke masjid, berangkat ke sholat sudah rapi. Syukur pagi sore malam sudah rapat. Kalau di rumah itu sih bebas orang perempuan auratnya. Apalagi kalau perempuan dengan perempuan auratnya itu sebatas mana? Yaitu sebatas ma'abena surah. Artinya jangan berbeda sama dengan perempuan dalam satu ruangan, perempuan boleh hanya memakai pakaian dalam boleh. Tapi kalau laki-laki, auratnya itu laki-laki itu sebenarnya auratnya sedikit sekali, yaitu dari pusat sampai ke lutut. Baik laki-laki dan perempuan di luar lengan misalnya seorang laki-laki hanya memakai celana pendek sampai ke lutut, itu sudah tertutup aurat. Itu termasuk sudah tertutup aurat. Nah, setelah masuk ke rosi, bahwa tulisnya tidak Ka'bah, terus membasuh kaki keduanya sampai ke mata kaki, minimal di atas mata kaki, syukur sampai lebih kira-kira 10 cm atau bahkan setengah kaki boleh. Berarti nanti akan menjadi tanda, itu akan bersinar, tangan bersinar, ini bersinar di akhirat nanti. Nah, kalau wajah kita nanti di akhirat itu ingin yang seperti apa, itu adalah kuncinya di waktu sholat. Nabi pernah mengatakan nanti umat itu akan mempunyai banyak cahaya. Ada umatku yang nanti di akhirat itu bersinar seperti matahari. Ada yang bersinar seperti rembulan. Ada yang bersinar seperti bintang-bintang. Nah, sahabat bertanya, 3 orang ini seperti apa ya Rasul? 1, yaitu orang yang sebelum masuk waktu sholat dia sudah berada di masjid, dia sudah siap. Ini orang itu akan berwajah terang seperti terangnya waktu siang hari. Artinya seperti matahari itu terang, wajahnya seperti waktu siang hari seperti ini. Dan terus yang kedua itu orang yang bersinar seperti rembulan, yaitu orang yang ketika sudah masuk, sudah ada, orang tersebut sudah siap untuk melakukan perjalanan ke masjid. Cara bahasa kita
jadi belum siap sholat. Terus ada yang bacanya seperti kita, siapa? Dia orang yang ketika azan dia langsung menyegerakan diri untuk berwudu. Itu seperti kita. Dan terus kalau yang setelah itu, kalau yang setelah itu seperti apa? Walau a'lam, karena Nabi tidak memberi komentar. Jadi kalau jangan milih baca yang seperti apa nanti, nah itu ngomong. Watartibu ala ma dzakarna. Terus hukum yang fardu yang terakhir itu adalah tartib. Tartib itu berarti mendahulukan yang awal, mengakhirkan yang akhir. Jangan sampai terbalik. Kalau itu ada yang terbalik, jenengan lupa, itu saja harus diulang. Misal jenengan wudu setelah membasuh wajah, kepala terus basuh telinga, lupa membasuh kepala, maka diulangi. Artinya diulangi membasuh tangan. Bahkan lebih baik itu diulang dari awal. Dan masih wajib. Nah, terus selanjutnya wasunanuhu asratu asyah. Ini sunat wudunya banyak. Kalau fardunya wudu itu hanya 6, tapi sunatnya wudu ada 10. Yang pertama atasnya, sebelum wudu disunatkan membaca basmalah. Membaca tasmiyah Bismillahirrahmanirrahim. Setelah basmalah, wapostul kafaini, membasuh kedua telapak tangan. Ini sunat sebelum wudu. Ya, yang intinya ketika di tangan ini ada sesuatu hal yang sekiranya merubah air wudu, ini maka perlu dihilangkan wudu di tangan. Dan dikaitkan dengan kesehatan itu akan menjadi sehat. Beda kalau kita cuci tangan dulu, itu akan hilang kuman-kuman yang ada di tangan. Tapi yang pokok dikhawatirkan ada sesuatu yang menghalangi. Contoh, ada yang menghalangi aja. Sehingga misal apa itu namanya? Mungkin bisa juga minyak. Mungkin juga bisa kalau seorang perempuan dengan yang termasuk menghalangi itu anak perempuan yang ketika sudah ditubuh disiram air cara-caranya kalis, itu berarti menghalangi. Dan budi itu ada yang menghalangi, ada yang tidak. Kalau setelah itu kalis, istilah kalis berarti itu jadinya ketika wudu diusahakan diusap-usap sampai tembus ke air. Ada seorang akan bicara yang pakai wudu jadi aman. Nah, walaupun biasanya kan pakai. Nah, kalau mau meresap kulit ketika setelah pakai, istilahnya seperti pelindung agar tidak hitam. Ketika disentuh ke air kok tidak, artinya ini terus menempel, itu artinya dengan lebih aman, tidak perlu ditusuk-tusuk. Terus seperti itu. Sama juga ketika dibaca, ini dengan tidak langsung ketika wudu langsung dibasuh wudu. Nah, tapi dibedakan yang laki-laki tidak pakai aman. Ketika wudu langsung tok saja sudah. Terus yang selanjutnya, sunatnya wudu yang selanjutnya, bahos kafar qabla idkhulil ma al-ina wal madmadah. Berkumur itu sunat, ya, sebelum mulai wudu. Itu berkumur-kumur itu hukumnya sunat, tidak wajib. Jangan masuk basuh wajah itu sah. Dan pentingnya berkumur apa? Apalagi setelah makan.
itu sangat dianjurkan sekali. Kalau setelah makan dengan berkumur-kumur sebelum wudu itu sangat dianjurkan. Kenapa? Dikhawatirkan karena orang yang sedang sholat makan, walau istilah muslimin terlebih itu batal sholat, itu batal. Maka dianjurkan untuk berkumur. Kalau istinsya apa? Istinsya apa maksudnya? Metode ya, istinsya melalui itu. Jadi bukan seperti ini, bukan itu juga sunat malah. Dengan tangannya dikasih air, dibusukkan sini itu juga sunat. Sunatnya adalah istinsya, disedot. Nah, sampai di perbatasan di tengah-tengah rongga itu, terus dikeluarkan. Itu fungsinya, itu juga kesehatan. Debu yang di dalam agar keluar, maka sunat. Tapi kalau tidak terbiasa, kalau sudah biasa, artinya enak saja. Kamu jangan sampai ke sana, hanya masuk, sedot, terus dan mengeluarkan itu sunatnya keras, agar kotoran di dalam itu keluar, termasuk kuman-kuman akan keluar. Ya mungkin yang menimbulkan flu, yang menimbulkan apa, dan berbagai macam. Itu istinsya. Jadi istinsya itu sunat. Ya sunat lagi itu antara madmadah dan istinsya, kumur dan istinsya itu bersamaan. Hanya satu kali. Satu kali. Nabi itu melaksanakan itu hanya satu kali. Artinya satu kali itu tidak istinsya sendiri, kumur-kumur sendiri itu tidak. Langsung keduanya itu. Maka Nabi seringnya melakukannya seperti itu. Jadi kumur-kumur dari istinsya itu satu kali. Itu Nabi melakukannya seperti itu. Wadhalil hadis sunat apa ma'awal. Nah, semua yang ini dilakukan itu tidak lain karena landasan hadis Nabi Muhammad SAW. Sunat yang selanjutnya, wa mas'ul jami'ul ra'si, musang keseluruhan kepala, itu sunat. Wajibnya sebagian dan keseluruhan kepala hukumnya sunat. Dengan mau melakukan itu terus ya bagus, tidak juga sah, yang penting sah. Tapi kalau ingin melakukan sunat mas'ul jami'ul ra'si monggo. Kalau laki-laki enak, tapi tidak perempuan rambutnya panjang gitu. Laki-laki enak, subuh. Ini tidak harus berisi air sekian itu saja. Yang penting tangan basah, terus diusapkan ke kepala sampai belakang, terus dikembalikan. Itu seperti itu. Itu hukumnya sunat. Dan terus yang membasuh keseluruhan kepala itu sunat atau tidak? Ya, sunat juga. Wamasku tudune, nah ini membasuh telinga, ini hukumnya sunat, tidak wajib. Intinya wudhu yang wajib itu hanya 3 sebenarnya. Artinya tiga pekerjaan: basuh wajah, kedua tangan, kepala kaki 4, 5 dengan sunat. Apa dengan niat? Nah, yang 6 tartib. Nah, ketika itu sudah dilaksanakan semua itu cukup. Nah, pentingnya ini dilakukan. Suatu ketika kita mau melakukan wudhu hanya air sedikit, maka lakukanlah yang wajib saja. Seperti contoh ketika kita di musim kemarau. Ke musim kemarau itu jarang air, sementara air untuk minum dan mandi itu saja jarang, maka wudhu dengan
yang wajib-wajib saja. Tauhid ma wa batini ma bimain jadi. Dan basuh telinga luar dan bagian dalam ini semuanya sampai bagian luar dan dalam semua itu sunat. Bimain jadi dengan air yang bersih, dengan air yang baru sebelum membasuh kaki. Watah lilum lihyati al-kasat, terus ngelani jenggot, nopo jenenge bahasa Indonesia, memasukkan jari-jarinya ke di antara jenggot-jenggot yang tebal, itu hukumnya sunat. Watah dua suami ini, waris ini, dan sunnah lagi, yaitu ketika membasuh kaki, tangan kita masuk di antara jari-jari kaki. Baik yang paling baik seperti dicontohkan itu, Nabi itu kalau mau membasuh kaki kanan itu tangan kiri masuk melalui bagian bawah di antara jari-jari kaki seperti ini, yang kiri. Kalau membasuh kaki kiri berarti jari tangan masuk ke antara sela-sela jari melalui bawah. Nah, fungsinya apa? Ketika air itu mengalir, ini langsung diusapkan ke bagian kaki bawah yang sulit kena air. Nah, kalau seperti ini kadang air itu masih istilahnya ketika di bawahnya itu misal kita menginjak minyak misalkan tanpa terasa, kalau kita hanya dari atas itu air akan tidak kena. Tapi kalau dari bawah itu akan kena semua. Itu tahlilul asabil yadain wa rijlain. Sama ketika kita membasuh tangan pun disunahkan di jari-jari ini kita istilah Jawa jari ini ngapuran seperti ini. Ketika terkecuali tayamum dan tidak ada sunat seperti itu. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan anggota yang kanan daripada anggota yang kiri, itu sunnah. Wa taharatu salasa, adapun ketika kita melakukan wudu, semua anggota badan yang kita basuh disunatkan untuk 3 kali semua. Dan terus ini ada dua versi. Ada yang mengatakan 3 kali rangkum semua, ada yang menyatakan wajibnya dulu. Maka ketika basuh tangan kiri terus tangan kanan terus tangan kiri, tangan lagi kanan kiri. Kenapa? Karena yang fardu yang pertama. Kedua ketika itu sunnah. Basuh tangan yang wajib yang sekali dong. 2-3-nya sunnah. Nah, maka ketika itu diwajibkan dulu, fardunya dulu, berarti setelah basuh tangan kanan pindah ke tangan kiri. Nah, tapi juga sebagian kaum Imam Syafi'i itu 1 anggota badan sampai selesai 3 kali baru pindah, itu yang afdol. Tapi artinya kalau dengan memilih yang wajib dulu, kanan kiri yang boleh saja. Wal malatu, yang terakhir sunatnya adalah nuli itu berkelanjutan antara 1, 2, 3-nya. Nah, maka di sini yang paling afdol ketika fardu membasuh tangan kanan diikuti sunnah yang kedua, yang ketiga itu artinya nuli berkelanjutan dalam itu bab tentang fikih. Ya, maka monggo apa yang selama ini kita lakukan, yang sudah kita setiap hari kerjakan, mungkin yang belum memahami, karena kadang kita itu sudah melakukannya tapi kadang ditanyai sunat atau wajibnya itu kita tidak tahu. Seperti contoh rukun sholat,
Orang biasa sholat, tapi kalau ditanya untuk sholat itu tadi bingung berapa. Sama ketika itu juga seperti itu, rukunnya itu 19. Nah itu yang wajib data. Karena contoh jadi seperti ini. Artinya perkara yang sunnah ketika ditinggal itu tidak apa-apa. Jangan sampai kita itu mengemukakan sunat sehingga mengulangi perbuatan. Contoh dalam sunnah itu banyak, kayak takbir di sholat itu takbir 7 kali, takbir 5 kali, takbir 9 kali, 8 kalinya kan sunat, yang fardu 1. Maka ketika kita sudah melakukan perkara yang wajib, maka kita jangan mengulangi sunat. Misal contoh, orang itu ketika sudah takbir, misal jenengan setelah sholat langsung membaca Fatihah, kebiasaan membaca doa iftitah, jangan diulangi doa iftitahnya, batal sholatnya. Sama ketika ini kita melakukan perkara wajib, sudah masuk, lupa belum membasuh telinga, jangan kembali ke telinga, batal tentunya. Kalau sudah terlanjur basuh kaki, ya diragukan sampai kaki, telinga enggak ada apa-apa. Pernah saya melihat orang itu karena lupa, langsung basuh kaki satu belum selesai kembali ke sini, tidak boleh. Karena perkara sunat itu tidak akan bisa menggugurkan perkara wajib. Itu seperti itu contoh. Artinya yang fardu yang mana, yang sunat yang mana kita harus tahu. Sama ketika jenengan contoh lagi perkara yang sunat itu tahiyat. Duduk tahiyat itu sunat. Ketika kita lupa sudah berdiri tegak, itu tidak boleh duduk lagi. Imamnya dari ngadep wis subhanallah. Kenapa? Karena kalau sudah tumaknina itu tidak boleh ke tahiyat. Karena tahiyat itu sunat. Tapi tumaknina berdiri ini wajib. Maka disunatkan sujud sahwi. Karena kalau yang nggak tahu sudah berdiri tegak, bahkan sudah pernah, sudah baca Fatihah, makmumnya ada yang masuk tasbih lagi, subhanallah yang depan, terus yang kedua subhanallah, terus yang terakhir keras subhanallah, sehingga imamnya terus sujud. Ini sholatnya batal. Nah ini pentingnya tahu yang fardu mana yang sunat. Jadi tahiyat awal itu hukumnya sunat. Ya, kalau tahiyat akhir wajib. Tapi tahiyat awal sunat. Maka ketika tertinggal tahiyat disunatkan sujud sahwi. Jadi tidak kembali ke tahiyat. Itu banyak. Dan juga pernah terjadi orang sholat Idul Fitri. Takbir 1 kali terus Allahu Akbar. Itu setelah itu baca doa kita lupa terus baca Fatihah. Yang belakang subhanallah. Ini malah salah. Sama. Ketika sudah baca Fatihah tidak boleh makmum memberi kode agar takbir juga. Yang diberikan dan yang diingatkan itu ketika perkara-perkara yang penting. Kayak 2 rakaat kok langsung bangun, berarti orang lupa. Tapi itu rakaat, jadi perlu diingatkan subhanallah. Tapi kalau sudah berdiri tegak itu jangan turun. Apalagi kalau sudah membaca surat dan baca surat Fatihah, dan baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah saja itu sudah tidak boleh turun. Terus yang selanjutnya itu saya membaca hadis sebelum selesai bahwa ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi dengan bertanya tentang mau iman, mau Islam, mau ihsan. Ini malaikat Jibril kenapa mendatangi Rasul terus
Apa ininya? Lututnya ditempelkan ke lututnya Rasul. Terus kok tidak dengar dari tempat yang jauh? Nah, intinya seperti ini. Itu ulama mengatakan seperti ini. Orang yang belajar ilmu agama itu memang sejatinya berhadapan langsung, musyafaah bil wujud. Syukur seperti malaikat Jibril ketika mengajarkan belajar kepada Nabi, sampai lutut disentuhkan. Itu sampai pentingnya musyafaah bil wujud. Apalagi kalau Quran itu ketika tidak musyafaah bil wujud, mardudun nakbar. Quran itu ketika belajar otodidak, ini ditolak. Misal otodidak hanya melihat tulisan Sword, Shin, S, H, O misalnya. Kita tidak tahu Sword seperti apa, sama huruf ba itu seperti apa, huruf ain seperti apa. Itu pentingnya di sini. Jadi hanya untuk berdasarkan bahwa siapakah tadi yang datang kepada saya, kamu perlu tahu dia malaikat Jibril akan datang kepada saya, intinya mengajarkan kepada kalian semua apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, dan mengajarkan juga seperti apakah orang belajar. Dan berarti di zaman ini, terlepas dari zaman modern sekarang ya, zaman dulu itu kan ngaji memang seperti ini, tidak ada pakai pengelas. Tidak, kalau sekarang sosial media sudah luas sekali. Bagaimana orang yang ngaji seperti itu? Boleh saja. Artinya boleh saja. Cuman yang perlu kita garis bawahi, ketika kita ngaji sosial media harus benar-benar paham, meneliti, jangan istilahnya cara bahasa serampangan. Ketika sesuatu itu kok janggal, itu harus dikembalikan kepada ahlinya. Ini di sosial media lagi viral Roma Irama menafsiri ayat, ya. Apa ayatnya? Yang berbeda ilmu kerabat. Pada rata-rata ahli tafsir Mal-Qurban, siapa kerabat yang bermaksud dalam ayat ini ya Rasul? Fatimah wa Iman. Ini dijelaskan oleh hadis. Ini Romawi mengatakan yang dekat itu adalah kerabat kita sendiri. Jadi ya Pak, penafsiran hadis yang hati-hati Quran seperti itu. Padahal turunnya Quran itu ketika Nabi diturunkan Quran, sahabat sudah jelas bertanya, siapakah kerabat yang dimaksud dalam ayat ini ya Rasul? Fatimah wa Iman wa dzurriyyatihima. Fatimah dan kedua anaknya dan keturunannya itu sudah dijelaskan dalam hadis. Dan riwayat Ibnu ada, riwayat Ibnu Majah ada. Artinya seperti itu. Nah, musyafaah bil wujud. Kalau di dalam Al-Quran agar tahu seperti apa sih huruf-huruf yang harus diucapkan. Karena ada huruf yang sama tapi beda. Itu yang penting. Kayak sin, fa, ya, shod, shin, semua beda. Dan juga ketika memahami ini juga seperti itu. Inilah kenapa malaikat Jibril datang kepada Nabi yu'allimukum dinakum, sejelas itu. Maka kalau di dalam ilmu hikmah itu dulu ada, termasuk ilmu hikmah yang disampaikan Nabi ke Sayyidina Ali, ilmu yang untuk perang. Kenapa termasuk Khalid bin Walid itu perang itu bisa seperti itu? Karena Khalid bin Walid itu mengambil topi perang
yang rambutnya adalah rambutnya Nabi. Maka orang memakai jimat itu tidak muslim. Ulama menyatakan memakai jimat itu tidak muslim tergantung orangnya. Karena sahabat Nabi banyak memakai jimat. Contoh Sayyidina Ali, pede dengan pedangnya, Zulfikar, Zulfaqar, karena pedang itu digores dengan tangan Nabi, tulisan di pedangnya. Nah, yang seperti itu. Maka ulama yang mengatakan raja itu boleh seperti itu. Tapi memang harus hati-hati sekali. Nah, pentingnya seperti itu. Jadi adakum yu'allimukum dinakum sampai seperti itu. Yang setidaknya jelas, gurunya jelas. Gurunya jelas, guru sampai ke Rasulullah itu sangat penting sekali. Nah, kalau di akademik ya, orang yang mengajar itu punya ijazah seperti itu. Masa seorang guru tidak punya ijazah? Kalau sekarang itu harus S1 bisa. Masa gurunya tidak S1 kan? Istilahnya kalau Indonesia tidak diperkenankan kan? Nah, pentingnya sangat adalah seperti itu. Sangat kalau di Indonesia itu akademik. Jadi tahu oh ini lulusan ini. Nah, itu pentingnya orang mengaji yang disebut dalam usaha ilmu. Jadi ilmu itu ketika satu musafah ilmu. Terus yang dipelajari adalah kitab yang dipelajari urutan kitab-kitab yang terkait dengan kaidah-kaidah. Ya. Terus kalau belajar Al-Quran itu Quran yang bertuliskan dengan huruf Usmani. Rasamnya Usmani. Artinya harokatnya jelas. Artinya Usmani seperti ini. Ketika ada Quran yang dibaca harokatnya beda, maka tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan untuk umum. Contohnya kayak baca imalah tapi tidak pada tempatnya. Pentingnya belajar terus seperti itu. Contoh waktu itu kalau yang tidak tahu ilmunya jangan dulu. Ikut cukup orang-orang yang ahli saja. Kita yang baca waktu dan laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Qalu di Qur'an boleh membaca wadduha wad-laili idza sajayna wadda boleh. Orang ma tapi me. Karena itu boleh. Nah, itu pentingnya di dalam kajian seperti itu. Kiranya ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Apabila ada yang bertanyakan berkaitan dengan ini monggo. Kalau tidak kita tutup bersama-sama dengan doa dan mudah-mudahan di akhir tahun ini, kalau di Hijrah ini akhir tahun ya, ini akhir tahun ini kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuju ke tahun berikutnya yang lebih baik. Artinya di tahun ketika kita tinggalkan tahun, kita harus punya niat tahun depan saya harus lebih baik dan ibadah baik apapun yang terserah. Nabi menyatakan jangan sampai tahun depan sama dengan tahun ini, karena itu berarti orang yang rugi. Karena Nabi mengatakan orang dagang kalau belinya 100 kok dijual 100 berarti rugi. Nah, maka orang jual beli 100 harus dijual minimal 101. Syukur 100, jual syukur 10%. Nah, artinya kan kita sama, kita amal juga seperti itu. Kita ini kita mau amalnya baru sholat fardu, siapa tahu tahun depan bisa sholat sunat rawatib. Syukur nanti tahun depan kita punya niat untuk tahajud walaupun hanya seminggu sekali. Jadi melatih amal itu yang baik itu step demi step sesuai kemampuan.
Jadi tahajud seminggu satu monggo sekali saja. Yang penting istiqomah. Pokoknya setiap malam Senin kita. Nah, nanti akan tambah terus sampai 1 minggu bisa. Itu juga perkara-perkara apapun. Yang penting wajib jangan kita tinggalkan. Kalau kita bisa melaksanakan sunat, itu akan lebih baik. Ada yang ditanyakan? Kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan istiqomah kita beribadah. Mudah-mudahan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita menyongsong tahun baru Hijriah. Mudah-mudahan dengan ketetapan iman dan Islam, dengan kesemangatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan yarina 'alaika mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fatihi wal khatimi lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم انا نستغفرك ديننا وابداننا وانفسنا واهلنا واولادنا واموالنا وكل شيء اعطيتنا. اللهم اجعلنا وفيكنا بك وامالك وجوارك وحياتك من كل شيطان مريض وجبار عنيد ودين عنيد ودين ومن شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جبرنا وإياك بالعافية والسلامة وحققنا وإياك بالتقوى والاستقامة وعلمنا من مجيبات الندامة في الحال والمال إنك أنت السميع العليم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولجدتنا ولمشايخنا ولمن أحبنا بك ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب دعوات يا حاجة يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Kurang lebihnya maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.